guys, kembali lagi di episode podcast Buka-bukaan. Buka sana, buka sini. Buka yang mana nih? Jadi sebelumnya perkenalkan aku Septa, si MC magang. Nah, di sini kita bakal bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini kita akan mengundang salah satu narasumber yang bekerja di Solusi 247 yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT, terutama dalam jasa pembuatan AI atau Artificial Intelligence yang merupakan salah satu kebutuhan di era yang modern ini ya teman-teman. Mungkin kita langsung undang Kak Arya Dava Mahardika. Ya. Yeay. Jadi kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi boleh sekalian perkenalkan diri. Kakak. Sebelumnya nama saya Arya Dava Mahardika. Saya bekerja di PT Solusi 247 kurang lebih 5 tahun. Saya di bagian linguistik yang kurang lebih mengerjakan proyek-proyek AI. Oke, jadi emang bidangnya tuh ya di AI itu ya Mas, di Iya, teknologi betul. itu ya. Iya. Mungkin kalau boleh tahu tadi kan Mas sempat bilang posisinya tuh di data linguis ya. Iya. Itu kalau untuk di data linguis tuh tugasnya apa aja sih Mas kalau di perusahaan itu? Ya, jadi linguis itu kan artinya kan ilmu bahasa ya. Iya. Jadi kita itu kebetulan ada AI yang tentang bahasa. Jadi salah satu contohnya yaitu yang Google Voice to Text. Nah, kita kan untuk pembuatan AI itu harus diajarin dulu si mesin AI ini. Iya. Jadi kita masukin data-data yang tujuannya untuk ngajarin si AI itu tadi. Nah, data-data ini berupa apa? Tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau misalnya si AI ini kita pengen si AI ini mengenali suara gitu. Suara yang jadi teks. Nah, gitu. Jadi kita perlu sampel-sampel suara. Iya. Terus kita masukin. Terus jadi kita kenalin kalau suara ini itu bunyi ini itu artinya ini, bunyi ini itu artinya kata ini gitu. Jadi gitu. Nah, si sampel suara ini itu juga harus banyak banget macamnya. Jadi biar si AI itu biar kenal hampir semua suara atau mungkin kurang lebih biar lebih mahir gitu nah, ya. gitu. Lebih mahir, lebih jago, lebih kenal gitu semua. Kita bunyi apa dia tahu gitu. Kalau di kendala kita kan sebenarnya kan karena kita banyak suku gitu ya. Oh ya. Jadi kan banyak logat-logatnya. Ya. Walaupun kita bicara bahasa Indonesia, itu kan kadang mungkin ada orang yang beda gitu cara ngomongnya karena beda daerah, beda budaya, beda sosialnya itu juga beda. Nah, akhirnya kebentuklah logat-logat itu tadi. Kayak misalnya orang Bali itu T-nya tebel, T gitu kan. Nah, itu biar si AI itu tahu artinya T itu kan kita masukin dari sampel orang yang dari Bali yang ngomongnya kayak Bali. Ada juga yang dari Batak itu kan itu juga susah. Nah, susah bedain gitu loh yang antara atau itu susah. Jadi si AI ini juga biar bisa tahu dari siapapun orangnya, siapapun yang bilang dengan logat apapun itu bisa si AI ini tahu gitu. Jadi emang dilatih buat pinter ya Mas, karena yang pakai itu orang umum. Jadi kalau misalnya sampai nggak jago nanti ya orang bingung pakainya ya. Iya. Untuk PT Solusi 247 ini kan pasti produknya juga banyak ya Mas. Terus untuk produk yang best seller dari Solusi 247 itu apa ya? Oh, kita sebenarnya banyak banget ya produknya dari PT Solusi itu. Yang paling besar itu kita punya klien dari Telkomsel. Jadi Telkomsel itu nyumbang 80% pendapatan perusahaan kita. Kalau dari produk-produknya sebenarnya banyak banget. Tapi mungkin karena kita masih sifatnya masih riset, jadi itu masih mungkin belum kurang dapat pendapatan gitu karena masih riset dan masih ada penelitian selanjutnya. Kayak misalnya yang penelitian kita yang sedang dilakukan itu ada kapal selam. Itu kita dapat kapal selam itu dari proyeknya Menteri Pertahanan. Terus kita juga ada customer dari Prancis itu buat pesawat. Itu juga ada. Terus kita juga dari Prancis itu kita juga punya dapat bonus lah ibaratnya.
kita dapat pelatihan dari Prancis gitu. Jadi kita tahu sedikit tentang teknologi dari Prancis gitu. Jadi kliennya tuh nggak cuman dari Indonesia tapi juga dari internasional juga. Iya, ya? betul. Keren. Tepuk tangan dong. Berarti kliennya tuh nggak cuman ada di Indonesia tapi juga luar negeri ya, Mas? Iya, betul. Jadi kita ada pemerintah, swasta, sama luar negeri gitu juga. Berarti kalau itu tuh emang kerjasama gitu ya? Iya, Selalu betul. langganan ya dari mereka? Iya, jadi kayak modelnya kalau yang dari Telkomsel itu dia ngambil resource dari kita. Jadi SDM-nya dari kita. Kalau Mbaknya tahu itu dari aplikasi My Telkomsel. Oh, Nah, iya. itu kan sebenarnya kita yang jagain. Jadi kayak maintenance terus kayak ada kalau misalnya ada down atau apa ada kerusakan gitu, kita siap 24/7. Jadi maksudnya 247 itu 24 jam 7 hari gitu ya. Jadi kita siap setiap saat gitu. Keren ya artinya, guys. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk teknologi yang digunakan di perusahaan tuh apa aja sih, Mas? Kalau teknologi yang digunakan di perusahaan itu juga ada banyak, kayak misalnya database, website, terus dari radar, terus yang tadi pesawat itu juga ada, terus yang kapal selam, terus ada yang kebanyakan masih AI sih. Kita pengembangan AI karena kan di zaman sekarang ya, yang serba AI. Jadi kita ikuti arus perkembangan globalisasi ini, ya ngikuti AI gitu. Iya, karena emang AI itu sekarang tuh benar-benar dimanfaatin ya, Iya, apalagi kalau betul. ya jadi di klien yang gede tadi yang Telkomsel itu kan dia juga memanfaatkan customer service-nya pakai AI juga ya. Iya, betul. Terus kalau aplikasinya itu sendiri itu bikin sendiri dari solusi 247 atau dari pihak ketiga atau bagaimana, Mas? Nah, iya, kita membuat aplikasinya ya sebenarnya. Jadi kalau ada pesanan dari klien, kita mau buat aplikasi apa, seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, nah kita bisa buatin. Cuman memang udah ada aplikasi yang kita jual. Contohnya yaitu media analisis, terus yang itu voice to text, dan banyak lagi gitu. Jadi banyak banget ya produknya, nggak cuman kayak produk AI-nya tapi aplikasi juga bikin. Aplikasi banyak banget. Keren. Nah, next pertanyaan aja ya. Untuk pengolahan data itu gimana sih, Mas? Misalnya di sini kan ada proses pembuatan AI juga nih. Betul. Terus itu pembuatannya tuh kayak gimana kalau lebih dalamnya tuh? Kalau lebih dalamnya, jadi kita itu AI nih misalnya. AI ini anak kecil misalnya. Nah, kita itu kasih data biar si AI ini pintar. Nah, data ini apa yang kita butuhkan sih? Kayak misalnya kita butuh si AI ini bisa kenal suara. Nah, kita kenalin suara apa, itu kita kenalin suaranya apa, terus artinya apa. Nah, itu si AI itu kita kasih gitu. Nah, semakin banyak data yang kita masukkan, itu semakin pintar. Jadi, si AI ini punya wawasan tentang suara tersebut. Kalau misalnya, itu yang suara ya. Terus kita juga punya AI tentang gambar, jadi deteksi gambar. Kayak misalnya kamera itu, kita kasih gambar, dia bisa kenalin, misalnya ada gambar ular, kambing, sapi, atau apa gitu, kita kenalin lah dulu. Mana sapi, mana ular, mana binatang, mana manusia, mana tas, mana. Nah, gitu kita kenalin dulu semuanya gambarnya dari berbagai macam bentuk sapi atau kambing atau segala binatang itu kita kenalin dulu. Nah, setelah itu itu semakin banyak, itu semakin pintar gitu. Jadi kayak benar-benar dilatih seperti anak sendiri ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk dapat datanya itu harus kayak ada survei atau gimana sih, Mas? Kalau survei sebenarnya nggak perlu juga sih, karena kan yang penting kita ngajarin apa yang dibutuhkan si AI ini gitu. Misalnya ya yang tadi itu kita butuh dia kenal binatang ya kita kasih binatang, ya kalau dia butuh kenal tentang suara ya kita kasih suara gitu sih kurang lebihnya. Oh ya, jadi benar-benar pembuatan AI itu susah ya, Mas, kayak benar-benar harus datanya banyak, semakin baik datanya tuh semakin
bagus juga untuk Iya. AI-nya ya. Iya betul. Nah ini ada cerita lagi nih. Jadi pas kita data mining itu kan kita ngumpulin orang dari berbagai macam suku gitu ya, suku, budaya dan lain-lain itu. Nah itu kan kita butuh suara kayak misalnya kata resep gitu ya. Oh iya. Kebetulan kita kebutuhan di rumah sakit. Jadi kan dokter itu kan perlu nulis resep ya. Misalnya setelah perlu nulis laporan itu, laporan. iya. Nah gitu kan dokter perlu nulis atau ngetik. Itu kan capek banget kan kalau pasiennya banyak banget. Nah kalau biar efisiennya kita pakai AI lah, kita buatkan AI yang sedemikian rupa biar bisa dikenali setidaknya di bab medis gitu. Jadi kita butuh, kebetulan kita nemu kata resep. Resep itu kan E dan E ya, resep gitu. Nah kita ketemu responden yang kebetulan kurang bisa mengenali huruf E, mana bunyi E dan bunyi E. Nah, itu jadi kesulitan sih. Jadi misalnya kita ajarin resep gitu. Nah, itu kesulitan kita. Berarti itu juga Sama mungkin satu lagi juga, itu ada, kalau nggak salah itu kebanyakan ya, itu orang dari Bandung, itu Sunda. Nah, itu biasanya ngomongnya F itu app. Nah, jadi kayak menyerupai P. Nah, ini kan nggak bisa kurang sesuai ya. Jadi kita harus ngulang-ulang lagi. Ini bunyinya F, itu F, bunyinya F, tapi dia tetap F kayak itu, suaranya kayak P gitu. Itu sih kesulitan kita dalam data mining gitu. Lebih ke ini ya Mas, dapat datanya itu tadi ya. Soalnya emang datanya nggak cuman dari internet, mungkin kalau internet tuh dapat dari hashtag dan lain-lain, tapi kalau ini tuh benar-benar dari orang gitu. Iya betul, dari orang langsung. Dan itu pun dari kebiasaan mereka bicara ya, jadi kayak buat kamu ngomong yang jelas kan nggak bisa ya, harus benar-benar diulang-ulang terus. Tapi ini juga bagus, karena apa? Karena kalau misalnya orang yang menggunakan AI ini dari orang yang sukunya beda, dari misalnya yang tadi saya katakan dari Sunda, dari mana, atau dari itu, si AI ini udah kenal, oh ini logat dari ini, artinya ini, ya gitu. Jadi si AI ini tetap tahu gitu. Jadi bisa dipakai buat lingkup nasional juga ya, karena betul. Di Indonesia pasti banyak ya buat suku-sukunya itu. Di setiap pulau tuh pasti beda daerah juga, kadang kan beda logat ya, apalagi betul. Misalnya Jawanya mana gitu. Beda kabupaten aja kadang beda kan bahasanya, Jawanya. Oh iya, benar. Kayak misalnya kita di Jogja, terus kita pindah ke Tegal lah, itu kan ngapak nih, beda, aknya itu beda, kayak enggak gitu, kan beda. Nah itu kita tetap kenalkan enggak itu tetap enggak gitu maksudnya. Walaupun ak di belakang aknya itu beda, aknya enggak gitu, agak ya gitulah. Tapi itu masuk di translate kayak misalnya Jawa gitu, voice to text Jawa. Iya, bisa. Oke, mungkin next-nya itu dampak dan keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan tuh gimana kalau menurut Masnya sendiri? Nah, kalau dampaknya ini mungkin semua orang sudah merasakan dampaknya sepertinya. Yang sebenarnya zaman yang serba AI ini kan udah banyak banget AI, ada AI suara, ada AI gambar, ada AI macam-macam gitu. Jadi dampak ini udah berdampak besar banget sih. Jadi kita hampir setiap saat kita membutuhkan AI gitu. Jadi kita butuh suatu teknologi yang bisa membantu manusia. Seperti dasarnya kan teknologi kan dibuat dengan tujuan memudahkan manusia. Jadi kalau ada yang lebih mudah, kenapa yang pilih yang sulit gitu kan? Jadi ini sangat membantu sekali sih untuk manusia gitu. Kalau dari perusahaannya juga sangat terbantu ya Mas? Di misalnya kayak di manajemen di perusahaan, misalnya kan kalau akuntansi kan kayak jelimet banget ya, istilahnya betul. Kayak rumit banget buat manajemen keuangan. Oh iya betul. Jadi kan yang dengan adanya, ya mungkin yang sederhananya aja, dulu kita nulis keuangan aja harus pakai kertas, harus nulisin, harus diketik manual pakai mesin ketik. Nah sekarang yang udah ada kan Excel gitu, sederhananya aja ya kan udah ada Excel, jadi kita bisa nyimpen, jadi datanya lebih banyak lagi dan ringkas gitu ya, jadi satu file yang mungkin dulunya ada satu kotak jadi 1 MB kan gitu. Iya betul. Mungkin
kita break dulu lah ya Oke, Mas. oke, oke. Monggo Terima kasih. dinikmatin dulu. Saya minum ya, Mbak. Iya, monggo. Gimana Mas, seger Mas? Iya, sidik rata tekan sidik sih. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di situ aja ya teman-teman. Mungkin kalian udah dapat gambaran dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari PT Solusi 247. Nah, sekian dan sampai jumpa.